Baik, selamat pagi, salam jumpa lagi bersama peserta didik kelas 10. Semoga menemukan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta tak kurang satu apapun dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi di tahun yang baru bersama dengan Pak Eman. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya menyampaikan selamat Natal dan tahun baru bagi anak saudaraku yang merayakan. Semoga di tahun yang baru ini kita boleh lebih baik daripada sebelumnya, dan harapannya di tahun yang baru ini badai virus corona yang saat ini masih melanda dunia dan melanda kita cepat berlalu hingga kita kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa atau sedia kala. Nah, itu harapan kita semua tentunya. Jadi kadang kalian bertanya-tanya, Pak, kapan kita pembelajaran tatap muka? Nih, kita pasti semuanya menghendaki demikian. Karena jenuh juga kita melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau online. Hingga harapan kita secepatnya. Baik, kita kembali kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, khususnya di semester genap di tahun pelajaran 2020-2021. Yaitu materi kita lanjut pada bab sebelumnya yaitu tentang integrasi nasional. Nah, pada bab 9 yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk bukunya mungkin masih dalam proses pendistribusian, harapannya semoga cepat datang, kalian bisa mengambilnya sebagai bahan kalian untuk kegiatan pembelajaran. Yang kita bahas pada kompetensi dasar kali ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ditanya Bhinneka Tunggal Ika itu pada umumnya sudah tahu tentunya. Karena dari pembelajaran itu dari SD sudah tahu. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Memang kalau berdasarkan sejarahnya itu ya diambil dari buku kitab Sutasoma, karangan Empu Tular. Nah, apa sih makna daripada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri? Nah, kita lihat. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ada 3 kata yang punya makna yang mendalam. Yang pertama adalah Bhinneka, berarti beragam atau beraneka, banyak ragam, Bhinneka. Yang keduanya adalah tunggal. Kalau tunggal berarti satu. Dan yang ketiga adalah kata Ika. Itu. Meskipun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu. Itu makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita lanjut pada materi berikutnya adalah makna kebinekaan. Makna daripada kata Bhinneka Tunggal Ika yang kita lihat sekarang adalah kebinekaan agama. Artinya keberagaman agama. Nah, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama. Ada mayoritas dan yang minoritas. Agama yang ada di Indonesia seperti agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Itulah agama. Ya, tentu setiap agama mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Yang terbaik. Dan lakukan yang terbaik. Kalau di dalam
bahasa keseharian itu bagimu agamamu, dan lakukan sesuai dengan ajaran agamamu, dan bagiku adalah agamaku. Dan saya akan melakukan sesuai dengan agama dan kepercayaanku. Jangan sampai mencampur adukan urusan agamamu dengan orang lain yang berbeda kepercayaan atau berbeda agama. Itu bermasalah. Jadi dengan kata lain, dengan keanekaragaman ini sangat diperlukan sikap toleransi, saling menghormati dan saling menghargai perbedaan agama. Ya. Memang agama berbeda, ya, tapi tetap mengakui semuanya, tetap mengakui adanya Tuhan. Nah, namun dilihat dari ada berbagai cara beribadah, cara berpandangan dan lain-lain itu tentu pasti berbeda, dan tidak boleh kita menyudutkan agama satu dengan agama yang lain. Kenapa sih Indonesia saat ini krisis kepercayaan, krisis moral, krisis toleransi? Ini salah satunya. Salah satunya adalah menganggap agamanya lebih hebat daripada agama yang lain. Ya, padahal semua agama baik adanya. Tinggal manusia yang menjalankan. Sekarang manusia yang menjalankan agama dan kepercayaannya itu baik dan benar atau tidak. Nah, karena Indonesia ini kan dari berbagai agama ini. Nah, itulah keanekaragaman dalam bidang agama. Belum dalam bidang lainnya. Yang berikutnya adalah kebinekaan atau keanekaragaman ras. Indonesia itu sebenarnya unik. Kenapa unik? Makanya Indonesia itu belajarnya mata pelajaran termasuklah IPS. Kenapa ada IPS? Sebenarnya IPS itu diadopsi dari kurikulum Amerika Serikat. Nah, orang Amerika Serikat itu kan berbagai macam ras di sana. Sama kurang lebih dengan Indonesia. Amerika itu ada ras. Ada yang kulit putih, ada yang ya sawo matang, ada yang putih kemerah-merahan, ada yang hitam, bahkan ada yang hitam sekali. Sama dengan di Indonesia. Indonesia itu ada yang putih, putih sekali. Ada yang hitam, ya sawo matang. Ada juga yang hitam sekali. Nah, kurang lebih keanekaragaman itu, keanekaragaman suku, ras, budaya itu tadi, makanya kita jangan menganggap suku kita paling hebat atau ras kita paling hebat. Oh, di sana rasnya kan biasanya bernada rasis ya. Kalau menghina orang karena kulit, rambut, nah itu rasis. Berarti kalau di dalam sepak bola itu orang kenal dengan rasis, itu biasanya ada hukumannya. Nah, kebinekaan ras di Indonesia itu terdiri atas beberapa ras, yaitu ras melanosoid, ada wedoid, dan ras malan mongoloid. Nah, ini ras, kalau misalnya ras melanosoid ini adalah ras-ras yang mendiami wilayah Indonesia bagian timur, Papua, ya. Misalnya bibir tebal, rambut keriting, kulit hitam, dan lain-lain. Itu adalah ciri daripada ras melanosoid. Sedangkan pada masyarakat yang menganut ras malan mongoloid ini, ya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Tentu Tuhan menciptakan manusia itu seturut gambar dan citranya. Itu kalau dalam belajar bahasa Indonesia itu
pendidikan agama Katolik itu seperti itu. Jadi dari perbedaan itu kita saling menghargai. Ya ada yang hitam, ada juga yang putih. Kalau putih semua kan tidak bagus. Kalau hitam semuanya juga tidak bagus. Kayak ibaratnya mata manusia ini kan. Manusia itu punya mata ada putih dan ada hitam. Coba kalau matanya mau putih semua, kan orang pasti kabur lihat matanya kalau putih semua. Atau tidak ada yang putih, hitam semua juga demikian. Nah, begitulah kira-kira. Itu kebinekaan ras. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah kebinekaan budaya Indonesia. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budaya atau kebudayaan etnik dan kebudayaan asing yang telah ikut masuk ke dalam Indonesia. Sedangkan kebudayaan nasional Indonesia itu sendiri ada sejak jauh sebelum Indonesia ini merdeka itu sudah ada kebudayaan gotong royong, kerjasama, budaya kita syukur atas hasil panen, atau biasa orang gawai daya, nah naik dangong. Nah, setiap daerah kan punya. Atau misalnya kalau di Indonesia bagian timur misalnya syukuran tuh biasanya dengan ada sedikit minuman-minuman yang keras, ya. Tapi harus pandai membatasi diri, jangan kita dikuasai oleh minuman keras. Itu adalah bagian dari budaya kearifan lokal. Ya, sekarang kalau bahasa kerennya itu lebih dikenal dengan kearifan lokal. Nah itu memang dikembangkan, karena itu bagian daripada kekayaan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang memang patut berbangga Indonesia yang memang punya negara yang luas, penduduk yang beraneka ragam, patut dihargai itu. Yang keempat adalah keanekaragaman suku bangsa. Nah, Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Kalau di geografi itu kita pelajari 17.508 pulau yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa pulau yang memang belum ada penduduknya, tapi memang masuk dalam wilayah NKRI. Nah, dari berbagai macam pulau, watak sikap manusia ini kan udah berbeda-beda. Baik itu sikap, tabiat, apalagi budaya, sukunya juga berbeda-beda. Karena terdiri dari 17.000 itu tadi. Yang membuat keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Setiap pulau mempunyai keunikan. Setiap pulau mempunyai keunikan masing-masing dari adat istiadat, kesenian, segi budaya maupun bahasa. Indonesia ini karena berbagai macam suku bangsa ras, bahasanya juga pasti beda-beda. Kalimantan ini juga kalau ditelusuri berapa ratus bahasa. Itu hanya di Kalimantan, misalnya Kalimantan Barat. Nah, di Kabupaten Sintang ditelusuri banyak bahasanya. Ada bahasa Dayak Lino, ada bahasa Desa, ada bahasa Ketungal, ada Udanung, ada bahasa Iban, dan lain-lain banyak. Ya. Itu yang menunjukkan keanekaragaman dan memang itu harus dijaga turun-temurun. Ngaku orang Dayak tapi nak pandai bahasa Dayak itu kan harus dipertanyakan keabsahannya. Nah, itu makanya sebagai suku apapun harus bangga dan harus bangga punya bahasa daerah, budaya daerah. Tuh. Jadi harus bangga. Bahasa daerah itu sebagai bahasa ibu. Wah, temuni saya di situ ya. Jadi saya harus tahu bahasa saya. Begitulah bahasa kalian, bahasa kita sehari-hari. Nah,
Kebinekaan mata pencaharian Indonesia merupakan salah satu negara kaya akan sumber daya alam. Kondisi alam yang bermacam-macam seperti dataran tinggi, dataran rendah, membuat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus dapat menyesuaikan cara hidupnya dengan kondisi alam di sekitar. Kita memang alam Indonesia yang menuntut kita untuk banyak mata pencarian. Ada nelayan, ya karena memang luas wilayah negara Indonesia 70% sampai 70% itu dikuasai oleh perairan. Ada tambang, ya kaya akan bahan tambang. Petani, ya negara kita ini nggak bisa dipungkiri, makan minumnya dari alam, dari petani. Nanam padi, jagung, sayur-sayuran dari alam. Harus ada profesi sebagai petani. Kita menghargai. Itu namanya makhluk sosial. Ada yang cari beras untuk dimasak jadi nasi, ada yang cari ikan untuk diolah menjadi lauk pauk. Ada yang juga kerja menjadi penjahit atau pabrik yang bisa menghasilkan pakaian yang kita pakai. Itulah namanya manusia adalah makhluk sosial. Inilah kebinekaan. Makanya luar biasa sekali kalau bangsa Indonesia itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman suku, budaya, agama, ras. Contoh agama, misalnya di situ ada agama Islam, ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Nah, enak kan kalau kita hidup berdampingan. Ketika Lebaran, saya harus berkunjung ke saudara-saudara saya yang Muslim. Saya makan kue. Ketika Natal, mereka datang tempat kita yang merayakan Natal, bagi kue. Ketika Imlek, tahun baru Cina, kita pergi berbagi. Dalam satu tahun, wah, berapa kali kita makan kue daripada kalau misalnya hanya monogen, hanya ada agama Katolik saja, berarti hanya merayakan Natal, berarti Imleknya dia tidak ikut makan kue, Lebaran juga dia tidak makan kue, ya, hanya satu tahun sekali dia. Kan gitulah kurang lebihnya. Itulah harapannya. Yang membuat bangsa Indonesia ini aneka ragam, ya, suku bangsa, agama dan lain-lain, mata pencarian. Oke, unsur-unsur Bhinneka Tunggal Ika secara substansi, ya, secara substansi keanekaragaman atau kemajemukan di Nusantara itu ada sejak jauh sebelum Indonesia lahir. Atau Indonesia merdeka itu sudah ada kok. Negara Indonesia itu ya pulau-pulau. Indonesia bagian barat, tengah, timur itu sudah ada. Para pahlawan-pahlawan nasional pejuang kemerdekaan juga ada sebelumnya. Dari berbagai daerah, berbagai Nusantara. Keanekaragaman kemajemukan adalah kenyataan alamiah atau takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak. Bahkan harus disyukuri sebagai rahmat Tuhan. Kita unik. Berbagai macam tuh ciptaan Tuhan, unik. Jangan ditolak. Ya. Jangan ditolak, bahwa mengakui bahwa kita itu beraneka ragam. Kalau manusia menolak berarti dia menolak takdir ciptaan Tuhan. Berarti dia menolak ciptaan Tuhan. Berarti dia tidak bertakwa. Yang berikutnya adalah sebagai rasa syukur atas rahmat Tuhan. Ya, bangsa Indonesia ini. Rasa syukur atas rahmat Tuhan. Nah, kita beraneka ragam itu syukur. Dan yang keempat adalah semangat kesatuan dari kemajemukan yang diintegrasikan ke dalam suatu
ke dalam satu rumah besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini adalah satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi dasar kita. Dan yang kelima adalah kesediaan menerima pandangan orang lain yang berbeda. Manusia 10 ya pikirannya berbeda, sifatnya berbeda, wataknya berbeda. Nah, kita harus saling memahami perbedaan itu dan menghargai perbedaan itu. Itulah kira-kira materi pelajaran kita tentang kebinekaan tunggal ika, ya, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi makna daripada Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tapi tadi kita sudah membahas banyak tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kiranya ini bahan bermanfaat buat Anda untuk mempelajari pada materi-materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa. SMK bisa, SMK hebat.